ini isinya lebih banyak lagi, 504 ball press ya. Ya. Ini juga masih sama ya? Masih. Saya coba izin sisir satu-satu ya. Ini isinya, ini tidak jauh berbeda ya, 504 ball press. Saya akan tunjukkan ada sedikit yang terbuka ya. Ya, itu mungkin itu ada isinya jaket ya. Betul. Itu jaket dan yang itu Ada celana jeans. Celana jeans. Ini Ada yang bisa kita periksa. Oke, ball press yang sudah ada di bawah dan sudah dibongkar ya. Untuk keamanan, karena kita nggak tahu apakah ini membawa penyakit atau tidak, maka kita harus perlu sarung tangan, Mas. Harus pakai Ya. sarung tangan ya. Oke. Dimana kita tidak tahu asal-usul barang ini apakah dia steril atau tidak, ataukah membawa wabah penyakit atau tidak. Oke. Saya tegaskan lagi, artinya tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi ketika berbicara soal pakaian bekas impor, ini juga ada unsur kesehatan yang harus diperhatikan. Dan saya sudah menggunakan sarung tangan, saudara, untuk melihat secara langsung seperti apa baju impor bekas ya, yang sudah disita oleh... Ini seperti yang saya bilang tadi nih, baju ukuran kecil untuk anak-anak pun bahkan ada yang masuk. Untuk ukuran bayi mungkin, Mas ya? Iya, mungkin usia di bawah 1 tahun atau 1 tahun. Saya tunjukkan lagi ya, ini tadi pakaian anak-anak, mungkin pakaian bayi bahkan, dan ini ada celana juga. Tulisannya saya akan tunjukkan. Tadi ball press Korea, ini made in Korea juga ya. Oke, ini juga lagi-lagi celana anak-anak yang kemudian ada. Dan mungkin ini yang harus jadi perhatian ya, Mas, ketika berbicara soal kesehatan dan digunakan oleh anak-anak, itu yang menjadi kekhawatiran mungkin. Bahkan bukan cuma anak-anak, Mas, kita yang orang dewasa aja, kita kan nggak tahu nih apa virus yang dibawa atau bakteri yang ada dibawa oleh pakaian-pakaian bekas ini. Ini mungkin pakaian balita kali, Mas ya. Oke. Rok kecil. Nggak cuman pakaian jadi. Ada aksesoris juga. Ada aksesoris pakaian jadi juga berupa. Aksesoris ini gesper ya? Kelihatannya ikat pinggang ya. Ikat pinggang ya? Oke. Dan memang kondisi sebenarnya sudah bisa karena dibilang bekas ya, jadi betul. tidak terlihat terlalu baik kondisinya. Tapi yang seperti ini karena mungkin harga yang murah, Betul. laku di pasaran. Laku di pasaran. Oke. Bahwa ini mayoritas berasal dari negara? Dari kalau penyelundupannya dari Malaysia dan Singapura kebanyakan. Barangnya? Kalau barangnya di beberapa marking itu kedapatan dari Korea. Dari Korea ya, seperti yang tadi kita sudah lihat Tadi tagnya ada ya. tagnya made in Korea. Oke, saya ingin tanyakan bahwa tadi kan sudah dijelaskan ada 7 kontainer berisi ribuan yang sudah dikuasai oleh Bea Cukai, 7 lainnya diserahkan kepada Bareskrim. Nilai total barangnya berapa? Anggap aja nilainya 1 bal 2 juta. 2 juta ya. Dan bisa dilihat ya, jika memang satu ball press ini adalah 2 juta, dengan barang yang bisa dijual seperti ini, artinya nilai keuntungannya juga potensial sangat besar. Ini juga, Mas. Ya. Saya lihat ya, izin lihat ya. Oke, ini bahkan tulisannya, ini yang menulis siapa, Mas? Nah, ini dari marking dari sananya, Mas. Sudah ada informasi dari sananya bahwa legging untuk Iya, dari anak. pas kami temukan sudah seperti ini waktu pemeriksaan. Saya tunjukkan sekali lagi, ini legging anak, jumlahnya 260 piece. Dan ini ada sejumlah nomor Itu beratnya. ya. Oke, ini celana panjang perempuan. Ya. Berarti betul ya, ada kemungkinan bahwa ball press ini juga dikategorikan ya, tergantung mangsa pasarnya. Ada 7 kontainer berwarna hijau yang isinya mungkin kurang lebih sama. Isinya ball press juga. Waktu itu kita ada melakukan koordinasi dengan teman-teman Bareskrim dan waktu itu juga ada Satgas untuk barang impor ilegal. Ya. Waktu itu kita sepakat waktu 2023 kalau nggak salah ini penegahan, kita koordinasi dengan Bareskrim. Oke, kita mau menelusuri lebih lanjut, makanya kita serah terimakan ke Bareskrim. Untuk kemudian dicari tahu mungkin siapa. Betul. Siapa yang pelakunya. Oke. Ini bisa dilihat ya. Disegel ataupun dipasang garis polisi karena sudah diserahkan seluruhnya dan tidak boleh dibuka selain oleh polisi. Betul. Pakaian bekas impor, bahkan Menteri Keuangan menyebut ada mafia di dalamnya. Apakah Bea Cukai sudah mendeteksi siapa mafia itu? Nah, di setiap ada indikasi kegiatan penyelundupan ini, kami selalu mendalami, kami selalu tegak, kami selalu lakukan penelitian, dan kita masih terus mengembangkan penelitian tersebut untuk siapa-siapa saja sebenarnya yang melakukan kegiatan ini. Sejauh ini apa yang kemudian menjadi kendala hingga akhirnya pakaian bekas impor ini masih mengepung dalam tanda kutip negara kita? Wilayah Indonesia itu sangat luas, Mas. Ya. Di mana kita bisa lihat banyak sekali perbatasan kita dengan negara tetangga. Maka banyak juga titik rawan yang harus kita awasin. Oke. Bea Cukai selalu berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja banyak sekali yang dilakukan. Contohnya seperti di jalur laut di pesisir timur.
banyak menggunakan kapal kayu. Ada juga di mana modusnya itu ship to ship. Oke. Di mana kapal kayu, kapal dari sana, kapal besar disusul dengan kapal kayu yang ada di Indonesia, di tengah laut mereka oper. Barang bal per bal, terus mereka angkut lagi menuju ke pulau-pulau kecil dulu di perbatasan Indonesia untuk mulai diangkut lagi lebih lanjut seperti itu. Kondisi geografis ini juga yang kemudian menjadi tantangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menindak tegas pelaku impor pakaian bekas. Menkyu menyebut tidak akan merazia pasar dan fokus pada barang masuk di pelabuhan yang melanggar. Namun pengetatan aturan ini dikhawatirkan berdampak pada pedagang yang terlanjur gantungkan hidup dari penjualan pakaian bekas atau yang kini dikenal dengan istilah thrifting. Pasar Senen salah satunya adalah pusat tren thrifting di Jakarta. Menkyu menyerukan agar pedagang pakaian bekas beralih ke produk lokal sehingga tak membunuh industri dalam negeri. Pemprov DKI Jakarta pun berjanji akan memberikan pendampingan kepada pedagang yang terdampak pemberantasan thrifting. Kalau bisa kemudian saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Saudara, saya berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Saya akan coba menanyakan secara langsung kepada pedagang apa tanggapan mereka terkait dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menyebut akan memberangus praktik impor baju bekas ilegal. Yang kita tahu Pasar Senen menjadi salah satu surga dari baju bekas yang tentu juga menggerakkan roda perekonomian. Saya sudah bersama dengan Pak Rifai. Halo, apa kabar Pak? Baik, baik. Dan juga bersama dengan Bu Siti, salah satu koordinator dari pedagang Pasar Senen ya Pak ya? Iya, Pasar Senen. Saya ingin langsung tanyakan ke Pak Rifai dan Bu Siti, ketika Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya langsung menyatakan bahwa akan menindak tegas para pelaku importir baju bekas ilegal, tanggapan Anda seperti apa? Ya memang kita dari sisi pedagang itu kan risau, gelisah lah ya. Kita khawatir kelanjutan usaha ini akan seperti apa. Kalau di kewenangan dia sebagai bea cukai, dia kan punya kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat, bukan masyarakat tertentu. Dan dia harus pertimbangkan ini dengan masuknya balpres baru dari Cina. Jadi tidak hanya thrifting yang diserang. Kalau memang mau bersikap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena dia seorang menteri. Karena kalau kita lihat, bahkan pada saat pertama kali saya datang ke sini, masuk ke sini, Bu Siti dan juga Pak Rifai, sangat tergambar bahwa roda perekonomian berputar begitu baiknya karena banyak yang berdagang dan juga banyak yang membeli. Jadi justru itu, kita kan sayangkan pernyataan seorang menteri yang menyorot mengenai thrifting ya. Jadi seakan-akan thrifting apalagi baju bekas ini kan selalu disudutkan sebagai yang membunuh UMKM katanya kan. Kita ini bagian dari UMKM, kita ini menciptakan lapangan pekerjaan. Kita ini sebenarnya bisa dibilang ya bisa membantu pemerintah karena kita menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi harusnya kita didukung. Jadi mengenai pernyataan Pak Purbaya ya mengatakan akan memberantas, sebenarnya kita nggak akan melawan pemerintah, enggak lah. Kita nggak mungkin melawan pemerintah. Tapi yang pasti cari solusi. Apa sih solusinya buat kami para pedagang ini gitu? Jangan seakan-akan bikin kebijakan, terus begitu kebijakan itu disampaikan, ditinggal begitu aja. Untuk di Pasar Senen berapa Pak Rifai? Di Pasar Senen sekitar 2.500 pedagang yang menggantungkan hidup di baju thrifting ini. Jadi itu baru Senen. Sentra-sentra di... Belum karyawan ya tadi ya? Belum karyawan, belum kuli, belum apa segala macam. Banyak. Jadi kalau kita bicara seluruh Indonesia, ya hampir 25 juta manusia yang harus pengangguran dengan kebijakan Pak Menteri ini. Oke, dan ada Permendak soal larangan untuk baju impor bekas masuk ke Indonesia nomor 40 tahun 2022. Saya ingin tanyakan, penjualan pakaian bekas dari luar negeri di Pasar Senen sudah ada sejak? Jadi dari tahun kurang lebih 45 tahun yang lalu, ini sudah ada. Sudah ada. Dan sudah jadi mata pencarian, sudah jadi apa? Usaha sehari-hari. Dan dijual di tempat yang resmi dan tidak melanggar aturan. Itu betul sekali. Yang kita harapkan itu adalah kebijakan dari pemerintah cari solusi. Kalau ditanya mau bayar pajak, 1000% kita siap. Pak Rifai dan Bu Siti, ada satu isu lagi yang kemudian mungkin cukup
tersiar kencang soal kesehatan bagi orang-orang mungkin saja yang menjual dan menggunakan pakaian bekas yang kemudian dijual tidak hanya di Pasar Senen tentunya, tapi di beberapa tempat. Apakah ada mekanisme untuk mungkin saja sebelum dijual dibersihkan terlebih dahulu? Khusus di Senen, yang kita lakukan itu adalah bal yang baru dibuka itu akan dibedakan dengan tingkatannya, yang brand, yang biasa, dan yang murah. Makanya pembeli ke Senen itu hanya 2 jenis, yang benar-benar tidak mampu membeli yang mahal, dan yang kedua yang suka dengan barang-barang brand. Hanya itu. Di luar itu tidak ada pembeli ke Senen. Nah, sesudah dibuka bal ini, sesudah dibagi sesuai porsinya, pembagiannya tadi, itu akan masuk ke bagian laundry untuk disetrika secara uap. Jadi sebelum masuk ke Senen ini, barang-barang itu sudah semua udah licin. Untuk stoknya, Pak? Stoknya makin lama makin menipis. Makin lama makin Mungkin menipis. kita hanya bertahan sampai bulan 12 ini aja. Habis itu udah nggak tahu. Mungkin saya akan ke rumah Pak Purbaya kali mungkin minta kerjaan.